Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1952 hari Renungan Pagi di mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 sampai ayat 15. 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 sampai ayat 15 di bawah perikop pembaharuan oleh Asa. Demikian firman Tuhan. Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu. Bila mana kamu beserta dengan dia, bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan, mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya, dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu, tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu." Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mesbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel, harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia, dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka, dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks firman Tuhan ini, Raja Asa memerintah kerajaan Yehuda. Dan satu kali Asaria bin Oded, seorang nabi, dipenuhi oleh roh Allah, dan dia datang menemui Asa
dan menyampaikan kata-kata nubuatan kepada Raja Asa. Saudara perhatikan ayat 2 di sana. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin." Perhatikan. Tuhan beserta dengan kamu. Bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, garis bawahi, Tuhan beserta dengan kamu. Bila mana kamu beserta dengan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar bahwa perjalanan bangsa Israel, mereka bisa berhasil, sukses, dan diberkati. Kalau kita belajar firman Tuhan, kuncinya adalah dalam penyertaan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar perjalanan bangsa Israel, kalau Tuhan menyertai mereka, seberapa banyak pun musuh yang ada di depan mereka, Israel walaupun mereka mungkin hanya sedikit yang bisa berperang, saudara, mereka akan keluar menjadi pemenang selama Tuhan menyertai mereka. Saudara, perjalanan bangsa Israel pernah kalah dengan bangsa Ai, negeri Ai, saudara. Karena apa, saudara? Karena Israel merasa hebat, baru mengalahkan Yeriko. Saudara, mereka merasa mereka hebat, kuat, sehingga mereka menganggap remeh. Mereka tidak lagi mendengarkan firman Tuhan. Dan mereka maju, berperang, untuk tujuan menguasai negeri Ai. Tapi ternyata, saudara, apa yang terjadi? Israel kalah telak dengan negeri Ai, yang penduduknya sedikit, tentaranya cuma sedikit. Sementara Israel baru saja mereka menang melawan Yeriko yang adalah gambaran orang kuat pada saat itu. Saudara, dipermalukan. Kenapa Israel kalah melawan negeri Ai? Karena Tuhan tidak menyertai mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kunci kesuksesan, keberhasilan, keberkatan adalah penyertaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes. Saya mau mengajak kita membuka di dalam Injil Yohanes pasal 17, ayat 20 sampai ayat 24. Injil Yohanes pasal 17, ayat 20 sampai ayat 24. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan di sini bahwa penyertaan Tuhan kepada kita artinya Tuhan mau kita ada di dalam Dia dan Tuhan ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita menjadi satu dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau kita menjadi satu dengan Tuhan, saudara, mungkin tubuh kita boleh lemah. Mungkin kekuatan kita, baik itu mungkin
tubuh kita, kekuatan finansial kita mungkin lemah. Tetapi kalau kita beserta dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan ilahi yang luar biasa. Sehingga kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan beserta dengan kita kalau yang pertama, catat, kalau kita mencari Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan bersama-sama dengan kita kalau kita mencari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Amos 5 ayat 6 berkata, carilah Tuhan maka kamu akan apa? Kamu akan hidup. Amin. Saya percaya arti hidup di sana bukan hanya kita masih menghirup nafas, tetapi di sana mengandung janji bahwa kita akan dipulihkan, disembuhkan, dan bukan hanya itu saja. Kita akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mencari Tuhan, firman Tuhan ini katakan kita akan ditemui oleh Tuhan. Karena Tuhan berkenan kepada orang-orang yang mencari Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cari Tuhan. Saya belajar begini. Kalau kita tidak mencari Tuhan, kita sedang mencari-cari masalah dengan Tuhan. Saudara, belajar perjalanan bangsa Israel. Ketika mereka tidak lagi mencari Tuhan, apa yang mereka dapatkan? Malah petaka, kekalahan. Mereka dipermalukan dengan menjadi tawanan, mereka menjadi budak. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang budak, artinya apa? Semua harta benda mereka itu dirampas oleh penjajah. Anak, perempuan mereka, istri mereka dijadikan pelacur. Dan orang yang jadi budak itu, dia merasa bahwa dirinya sudah tidak layak lagi mau hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat-sangat menderita. Jadi saudara, kalau kita tidak cari Tuhan, rentetan malapetaka akan menghampiri kita. Saudara, kalau saudara mencari Tuhan, maka kamu akan hidup. Kalau kita mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepadamu. Semuanya yang ditambahkan artinya berkat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cari Tuhan. Di mana kita mencari Tuhan? Di saat kita berdoa, di saat kita baca firman, di saat kita bersekutu, beribadah, di gereja, di persekutuan, di pelayanan kita berjumpa dengan Tuhan di sana. Amin. Karena firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ada di sana. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ketika kita membaca firman, kita sedang berhadapan dengan sang firman. Amin. Ketika kita berdoa, Tuhan hadir. Di dalam kamarmu yang sempit itu, mungkin di dalam terowongan saudara berdoa. Memanggil, berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan ada di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, cari Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, orang yang mencari akan mendapat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cari Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, Tuhan beserta dengan kita kalau kita melakukan firman Tuhan. Perhatikan ayat 8. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Oded, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Raja Asa mendengar nubuatan itu, Raja Asa langsung melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya terikat dengan kebenaran firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 15 yang berbicara tentang pokok anggur yang benar. Di ayat 8 sudah perhatikan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika apa? Kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Perhatikan, apa maksud kamu berbuah banyak? Berbuah banyak yang saya tangkap di sini adalah ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman. Orang-orang di sekitar kita melihat buah kita. Dari apa? Respon kita melakukan firman Tuhan. Ketika kita yang tadinya pendendam, tapi kita mengampuni, orang melihat, saudara, buah-buah kita itu. Ketika kita dulunya pembenci, saudara, nggak suka dengan orang yang berbuat jahat kepada kita, tapi kita mau mengasihi mereka, mau menerima mereka apa adanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang melihat buah kita, yang tadinya kita hidup dalam kegelapan, kita menghasilkan buah-buah yang jahat, buah-buah yang busuk. Tapi ketika kita berbalik kepada Tuhan, kita bertobat, orang melihat buah-buah yang berbeda yang kita hasilkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, buah-buah itulah adalah respon kita melakukan firman Tuhan. Dan orang-orang di sekitar kita melihat buah-buah kita yang betul-betul jadi berkat. Mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Dan Tuhan memang mau saudara dan saya menjadi pelaku-pelaku firman. Hasilkan buah-buah yang banyak buat Tuhan. Dengan melakukan firman Tuhan. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang bilang, Pak Pendeta sulit sekali kita melakukan firman Tuhan. Betul. Kalau tanpa peran Roh Kudus, kita nggak akan bisa. Makanya kita harus menyatu dengan Tuhan. Kita menjadi satu dengan Tuhan. Amin. Tuhan ada di dalam kita, kita ada di dalam Tuhan. Maka Tuhan akan memampukan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan beserta dengan kita. Kalau kita menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Dan yang terakhir, yang ketiga saudara, Tuhan beserta dengan kita. Kalau kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Sudah perhatikan di ayat 11 di sana berkata begini. Pada hari itu, mereka mempersembahkan kepada Tuhan. Saudara, kalau kita melihat konsep ibadah pada perjanjian lama itu mempersembahkan korban kepada Tuhan. Saudara, saya menangkap di sini bahwa mereka melakukan itu dengan sukacita. Makanya di ayat 15 di sana perhatikan. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu. Karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia. Dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka. Dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bahwa Tuhan beserta dengan kita ketika apa? Kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya. Tadi saya sudah sempat singgung. Di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Ketika kita beribadah dengan segenap hati, segenap jiwa kita, Tuhan berkenan untuk kita temui. Dan kalau Tuhan hadir dalam persekutuan kita, dalam ibadah kita, saya percaya mujizat pasti terjadi. Sesuatu yang heran dan ajaib pasti Tuhan kerjakan. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Tuhan beserta dengan kita ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Oh haleluya. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, siapa yang berani lawan kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara hanya sendirian. Tapi kalau Tuhan menyertai saudara, maka saudara akan seperti Daud yang sanggup mengalahkan Goliat. Saudara, kita melihat peperangan Israel dengan Filistin pada saat itu. Orang-orang Israel, tentara-tentara yang gagah perkasa, ketakutan ketika mereka berhadapan dengan Goliat. Tiba-tiba datang seorang anak kecil yang masih kemerah-merahan. Dia tidak menggunakan pakaian perang, dia tidak membawa pedang. Tapi saudara lihat, Daud bersama dengan Tuhan. Dia hanya bawa ketapel. Tapi saudara, mujizat Tuhan terjadi. Dari anak kecil yang masih kemerah-merahan, yang belum punya pengalaman berperang,
melawan Filistin, justru merobohkan pahlawan Filistin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat Daud bisa mengalahkan Goliat? Kuncinya apa? Ada penyertaan Tuhan. Tuhan beserta dengan Daud, sehingga Daud menang dalam peperangan itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan merasa, saudara, aduh, saya nggak bisa ini Pak Pendeta. Saya ini hanya orang kecil, saya hanya sendirian. Saudara, mungkin kita, kenyataan atau faktanya kita mungkin hanya sendirian, orang susah, orang yang papa, yang miskin, dan lain sebagainya, orang yang tidak berpendidikan tinggi, orang yang susah dalam segala hal. Tapi kalau saudara disertai Tuhan, maka saudara akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan menyertai kita, maka saudara akan melihat hal-hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan beserta dengan saudara dan saya. Tuhan beserta dengan kita ketika kita mencari Tuhan. Tuhan beserta dengan kita ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan beserta dengan kita ketika kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Tuhan beserta dengan saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, masa muda mereka, rumah tangga mereka. Tuhan berkati usaha pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan buat mereka beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan, menyertai setiap langkah kaki mereka. Dan hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan terus tercurah kepada semua pendengar, dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain. Supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.